Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nurrahimatul Mudawama dengan NIM akhir 233. Nah, selamat sore ya teman-teman semua. Kali ini kita akan ngebahas mata kuliah kimia analisis dasar dengan materi kuliah analisis kualitatif kation reaksi golongan. Nah, maaf ya teman-teman, ini berisik soalnya udah sore. Soalnya tadi pagi eh, baru dikirim PPT-nya teman-teman. Harusnya aku buatin tadi malam gitu. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, kita dengarkan aja keberisikan hari ini ya, sama seperti video sebelumnya, oke? Nah, buat yang bertanya-tanya gitu, apa itu analisis kualitatif kation reaksi golongan. Nah, jadi metode yang digunakan untuk mengidentifikasi reaksi ion kation yang terdapat dalam suatu sampel larutan melalui serangkaian uji kimia dan pengamatan sifat fisik. Nah, begitu ya, pokoknya kurang lebih ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke slide berikutnya. Ada capaian pembelajaran. Nah, jadi capaian pembelajaran yang harus teman-teman capai pada hari ini yaitu teman-teman mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar analisis kualitatif kation. Teman-teman mampu memahami dan menjelaskan tahapan analisis kualitatif kation. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan reaksi golongan kation menggunakan metode H2S. Nah, karena kita sama-sama belajar, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang kurang paham, nanti bisa DM aku atau pokoknya kita nanti sama-sama diskusi aja ya. Karena ini kan buat videonya ini kayak monolog aja gitu. Jadi kita harus ada ruang diskusinya. Nanti kalau misalnya kurang paham, kita diskusi bareng aja. Oke, nah selanjutnya di slide selanjutnya, ini outline materinya, ada pendahuluan, reaksi kation golongan 1, golongan 2, golongan 3, kemudian ada golongan 4 dan golongan 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Analisis kualitatif kation dilakukan dengan cara identifikasi kation yang terdapat dalam senyawa berdasarkan analisis fisika dan kimia menggunakan pereaksi yang memberikan hasil reaksi yang spesifik atau khas. Kemudian reaksi spesifik yang dimaksud adalah hasil reaksi menghasilkan warna, endapan, gas atau kristal yang dapat diamati dan khas untuk kation tersebut. Jadi dilakukan identifikasi, ya kan? Kemudian dengan analisis secara fisika, kemudian secara kimia, pakai reagen ya teman-teman. Nah, kemudian hasil reaksinya itu kan akan menghasilkan hasil-hasil yang khas. Nah, setelah itu kita bisa mengelompokkan ini tuh masuk ke dalam golongan yang mana. Setelah itu kita bisa masuk ke reaksi spesifik. Jadi contoh yang hasil yang khas itu misalnya dia tuh menghasilkan warna, endapan, gas atau mungkin kristal. Jadi kayak menghasilkan warna itu mungkin dari warna yang pertama, kemudian kita tetesi reagen berubah warna. Misalnya dari warna kuning kita tetesi reagen nih jadi warna biru gitu misalnya. Nah, kemudian endapan ya, dari yang tidak ada endapan setelah kita tetesi reaksi atau reagen itu terdapat reaksi. Nah, terbentuk dia endapan di bawah gitu. Atau mungkin dia menimbulkan gas atau dia menjadi kristal. Nah, kristalnya itu kita bisa amati di mikroskop, teman-teman. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada tahapan analisis kation. Nah, analisis kualitatif kation ini menggunakan reaksi kimia yang tadi aku mention, pakai reagen. Nah, kemudian dia tuh dengan tahapan yang sistematis, jadi pelan-pelan dulu, jadi dari kayak ya itulah pokoknya. Nah, kita mulai dari pemeriksaan pendahuluan. Biasanya kita pemeriksaan pendahuluan itu dimulai dari organoleptik, jadi kita lihat bentuknya, warnanya apa, kita rasain rasanya gitu. Kalau misalnya takut, suruh teman aja gitu yang rasain ya gitu. Kemudian ada bau, kita cium baunya ini menyengatkah atau enggak gitu. Biasanya ada bau-bau yang khas gitu. Nah, kemudian ada pemanasan dalam tabung uji.
ke pemeriksaan warna nyala, reduksi pada blok arang, reaksi manik boraks, ada uji terhadap ion amonium, dan reaksi golongan. Nah, reaksi golongan ini kan tadi udah di-mention ada golongan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, setelah dapat reaksi golongan, kita bisa masuk ke reaksi spesifik. Kemudian setelah kita dapat reaksi spesifiknya, kationnya apa, kemudian kita bisa membuat kesimpulan. Ini tuh mengandung kationnya apa si sampelnya gitu. Nah, ini kan ada videonya, teman-teman. Nah, karena ini aku nggak sempat masukin videonya, jadi videonya aku masukin ke link deskripsi aja, jadi kalian bisa lihat di deskripsi ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini masuk ke reaksi golongan. Untuk tujuan analisis kualitatif sistemik, kation-kation itu tuh diklasifikasikan ke dalam 5 golongan. Nah, itu tuh berdasarkan sifat-sifat kation terhadap si reagennya. Jadi dia menggunakan beberapa reagen. Jadi kalau misalnya golongan 1 pakai reagen HCl, reagen 2 pakai ini gitu. Nah, ini yaitu asam klorida, ada hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi kation didasarkan apakah kation tersebut memberikan reaksi yang memberikan endapan atau dengan reaksi atau tidak dengan reagen-reagen tersebut. Nah, berdasarkan perbedaan kelarutan dalam klorida, sulfida, karbonat dari kation tersebut. Jadi misalnya si kationnya ini diklasifikasikan lagi, dia adakah endapan atau tidak dari si reagen-reagen tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya dia ada endapan, masuk apakah dia gitu ya teman-teman. Nah, klasifikasi kation itu ada golongan 1, 2, 3, 4, dan kemudian ada kation golongan 1 atau golongan HCl. Kation yang membentuk endapan klorida dengan HCl encer 2M itu Pb2+, Hg+, dan Ag+. Endapan yang terbentuk yaitu endapan putih PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Biasanya nih ada 2 ya teman-teman, ada si endapan Hg2Cl2 ini dan AgCl itu tuh nggak larut dalam air, jadi ya endapan aja gitu. Jadi ada larutan dan ada endapannya gitu. Nah, kemudian si PbCl-nya ini beda sedikit, emang nggak punya teman kayaknya, nggak, maksudnya PbCl2 ini dia ini sedikit larut dalam air, jadi ada yang dia larut dalam air, ada yang memang dia ada endapannya sedikit, jadi dia tuh bercampur gitu teman-teman. Nah, jadi si ini tuh endapannya tuh memang nggak pernah sempurna gitu. Nah, jadi sehingga si ion timbalnya yang tersisa masih bisa kita endapankan lagi. Jadi masih si sisa endapannya itu masih kita bisa endapkan lagi. Oh, yang larut dalam air itu masih bisa kita endapkan lagi nanti di golongan 2. Nah, ini masuk nih contohnya ya, si AgCl dan PbCl2. Terus ini mekanisme reaksinya ada Pb2+ dan 2Cl- ditambah 6H2O menghasilkan endapan PbCl2. Nah, Ag+ ditambah Cl- sama dengan menghasilkan endapan AgCl. Nah, ini ada kation golongan 2, golongan H2S. Kation yang tidak membentuk endapan dengan HCl, tetapi membentuk endapan sulfida dengan H2S, gas atau larutan air jenuh dalam suasana asam mineral encer. Jadi dia akan membentuk endapan dengan H2S tapi dalam suasana asam mineral encer. Nah, endapan yang terbentuk itu banyak warnanya. Jadi endapannya itu berbagai warna, ada hitam, ada kuning, ada coklat, ada jingga. Nah, ini contoh-contohnya, ada hitam nih HGS, BBS, CUS. Jadi kalian bisa dibaca, ini nggak perlu dihafal sebenarnya teman-teman, karena kalaupun misalnya nanti, karena banyak ya, jadi pun tak sudi untuk menghafal gitu, kita baca aja gitu di Vogel, karena kan udah ada Vogel gitu, jadi kita baca aja di Vogel. Kalaupun gak mungkin ya ini nggak open book, karena emang banyak banget dan kita nggak bisa menghafal satu persatu gitu.
Jadi ini pun banyak banget gitu. Nah, berdasarkan kelarutan endapan sulfida yang terbentuk dengan amonium sulfida atau amonium polisulfida. Jadi ada dua golongan nih, golongannya ini jadi dua gitu kan, ada golongan 2A dan 2B, yang satunya dengan amonium sulfida, yang satunya si amonium polisulfida gitu endapannya. Nah ini kita masuk, nah ini ada contohnya ya, ini kan eh, ada endapan hitamnya ini, teman-teman bisa lihat. Nah ini PBS endapan hitam, terus kemudian ada HGS dan CUS. Ini untuk si endapan warna kuning. Kemudian ini ada yang coklat dan ada yang jingga. Nah, kami biasanya tuh yang kuning dan jingga ini memang sedikit rancu ya, teman-teman. Kalau namanya juga reaksi kimia gitu. Bisa jadi dia memang terlalu sensitif atau memang tidak terlalu sensitif. Ya, problem semua orang gak sih ini? Nah, ini lanjut. Nah, ini mekanisme reaksinya bisa dibaca dan dipahami sendiri. Kalau nggak paham, bisa tanya ke dosennya ya, teman-teman. Atau mau diskusi sama aku juga bingung. Enggak sih, nanti bisa diskusi bareng-bareng ya. Nah, ini ada kation golongan 2 lanjutan. Yang tadi golongan golongan 2A dan golongan 3A dan golongan 2B. Nah, kation yang tidak membentuk endapan dengan HCl tetapi membentuk endapan sulfida dengan H2S. Enggak, maaf teman-teman, salah baca. Ini PPT-nya kurang bagus ya teman-teman, soalnya tadi dari PDF ke PPT. Jadi dia agak ini dan gak sempat buat memperbaikinya. Nah, kation golongan 2 lanjutan. Nah, golongan 2A ada subgolongan tembaga. Kemudian ada endapan sulfida yang terbentuk tidak larut dalam amonium polisulfida. Nah, kation 2A itu biasanya contohnya Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan Cd2+. Nah, untuk golongan 2B, subgolongan arsenik. Jadi, endapan yang sulfida yang larut dalam amonium polisulfida membentuk ion tio khusus untuk SN2+, endapan larut dalam amonium polisulfida. Kation 2B, contohnya ada AS3+, AS5+, SB, ada SN. Jadi dibaca aja ya teman-teman. Nah, ini ada kation golongan 3. Oh, udah jauh banget ya. Nah, kation yang tidak bereaksi dengan HCl dan H2S dalam suasana asam mineral, jadi pas dalam suasana asam mineral ini dia nggak bereaksi di golongan 1 dan golongan 2, tapi akan membentuk endapan sulfida dengan kemudian dia mungkin dia membentuk endapan dengan sulfida dengan H2S, tapi dalam suasana amonia dan amonium klorida. Kemudian setelah ditambahkan atau mungkin setelah ditambahkan NH42S, dia membentuk endapan. Nah, ini kita masukkan ke kategori golongan kation golongan 3. Nah, endapan yang terbentuk ini ada hitam, ada putih, hijau, merah jambu. Lucu banget ya, ada merah jambunya. Nah, kation golongan 3 ini contohnya ada Fe2+, Fe3+, Ni, Co, Al, Zn, dan sebagainya. Ini bisa dibaca, teman-teman. Nah, ini lanjut. Contohnya ini ada endapan hitam nih. Tadi endapan hitam ada FeS, NiS, COS. Kemudian ada endapan putih ya, Al, Zn. Kemudian ini mekanisme reaksi CFe+2 ditambah S2- menghasilkan endapan Fs yang mudah teroksidasi. Kemudian ada kation golongan 3 lanjutan. Nah, selain ada di kation golongan 2, kation golongan 3 pun ada golongan 3A dan golongan 3B. Nah, yang diendapkan sebagai hidroksida oleh larutan amonia dengan adanya amonium klorida atau Fe2+, Fe3+, Al3+, dan Cr2+. Jadi dia di golongan 3A diendapkan sebagai hidroksida dengan reaksi amonia, kemudian dengan adanya amonium klorida, makanya dia masuk ke golongan 3A. Nah, ini golongan 3B yang tidak mengendap
dengan amonia berlebih dan dapat diendapkan sebagai sulfida oleh H2S. Ini ada Ni, ada CO, ada Zn, dan ada Mn. Nah, ini masuk ke golongan 4. Nah, kation golongan ini tidak bereaksi dengan golongan 1, 2, dan 3. Setelah misalnya semuanya udah kita coba dan nggak ada endapan samsek, kita bisa coba ke kation golongan 4. Nah, kation golongan 4 ini membentuk endapan dengan NH42CO3 dengan adanya NH4Cl dalam suasana netral, atau boleh sedikit basah. Jadi dia misalnya di dalam suasana netral atau sedikit basah, kemudian kita endapkan dengan NH4CO3. Nah, endapan yang terbentuk tuh biasanya putih sama seperti golongan 1, tapi kan kalau golongan 1 dia belum terbentuk endapan. Nah, setelah kita kasih ini dia bentuk endapan, berarti fix ya, dia golongan 4 gitu. Reagen NH4,2CO3 selalu mengandung NH4HCO3 dan amonium karbamat. Nah, sebelum digunakan, senyawa ini harus dihilangkan dengan cara mendidihkan larutan reagennya. Gitu. Nah, ini endapan putihnya ya teman-teman, bisa dilihat contohnya, ada BaCO3, SrCO3, CaCO3. Nah, ini mekanisme reaksinya, Ba plus 2 plus CO3 2- menghasilkan endapan putih BaCO3. Nah, ini masuk ke kation golongan 5. Ini golongan terakhir teman-teman, semangat. Nah, kation yang tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, 3, dan 4, ini misalnya lolos semua, masih hasilnya tuh masih putih terus, maksudnya nggak ada reaksi yang spesifik gitu ya. Nah, kita bisa langsung masuk ke kation golongan 5 gitu. Nah, untuk kation golongan 5 sendiri, ini tidak ada reagen umum yang khas gitu. Kayak kalau misalnya golongan 1 kan HCl, golongan 2 H2S gitu ya. Nah, ini nggak ada gitu. Nah, golongan 5 ini contohnya ada K+, Na+, dan Mg2+, NH4+. Lanjut. Nah, ini ada tahapan reaksi golongan pada kation. Larutan zat dalam air ditambah HCl encer 2M berlebih itu menghasilkan endapan putih. Nah, ini masuk ke dugaannya kation golongan 1. Endapan putih itu kayak AgCl, Pb2Cl, PbCl2 atau HgCl. Nah, lanjut yang kedua, larutan zat dalam air. Nah, kan larutan zat dalam air itu dia harus dilarutkan dulu ya dalam keadaan basah gitu ya teman-teman, si sampelnya, jadi nggak boleh kering. Nah, HCl encer 2N kemudian dialiri dengan gas H2S menghasilkan endapan warna. Dia masuk ke dugaan kation golongan 2. Endapan terbentuknya itu biasanya hitam, kuning, coklat, jingga. Kemudian ada larutan zat dalam air ditambah NH4OH plus NH4Cl kemudian dialiri dengan gas H2S. Ini prosedurnya ya. Nah, hasil pengamatannya itu endapannya berwarna atau nih tahapannya 4-5 tetes larutan zat dalam air ditambah 2 tetes NH4 2S. Nah, itu dugaannya mungkin kation golongan 3 setelah memang si golongan 1 dan golongan 2-nya ini nggak dapat reaksi yang khas gitu. Nah, contoh endapannya itu ada hitam, putih, hijau, dan merah jambu. Nah, itu yang keempat, ada larutan zat dalam air ditambah dengan NH4Cl, terus kemudian 4-5 tetes NH4 2CO3. Kemudian ini menghasilkan endapan putih dan kation golongan 4. Ya, ini masuk ke dalam kation golongan 4. Nah, kemudian endapannya ya putih kan, yang khas biasanya terbentuk. Nah, ketika dia tidak bereaksi dengan nomor 1, 2, 3, 4, kita bisa masuk ke golongan kation 5 atau fosisa. Nah, biasanya ini contohnya ada K+, ada Na+, ada Mg2+, dan NH4+. Ini bisa lanjut ke selanjutnya. Ada reaksi spesifik. Nah, teman-teman,
Kemudian lanjutnya kita setiap kation dapat bereaksi dengan secara spesifik dengan reagen-reagen tertentu. Nah, reaksi spesifik tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kation yang terdapat dalam sampel baik dalam analisis kualitatif yang bersifat identifikasi konfirmasi identifikasi maupun blank identification. Gitu. Nah, kita masuk ke diskusi. Nah, ini diskusi reaksi spesifik kation golongan 1. Nah, ini aku nyari ya tadi teman-teman. Karena kita bisa bikin saluran apa aja nggak sih kita? Nggak bercanda. Nah, ini ini aku lihat. Nah, ciri khas golongan 1. Ini kan dia bilang sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik kation golongan 1 lengkap dengan reaksi kimia. Nah, kation golongan 1 membentuk endapan putih dengan asam klorida encer HCl2M tadi Pb2+, menghasilkan endapan putih menjadi menjadi PbCl2 endapan putih. Jadi dia ya udah gitu. Just ada yang sedikit larut dan ada endapannya. Nah, kemudian ada Hg plus itu endapan putih, kemudian menjadi Hg2 menjadi Hg2Cl2 endapan putih, kemudian dia nggak larut dalam air panas teman-teman. Nah, itu masuk lagi ke Ag plus AgCl endapan putih tidak larut dalam air panas, sama juga dengan ini, sama kayaknya. Nah, untuk membedakan Pb dan Ag itu kita bisa menambahkan larutan K2CrO4 atau kalium kromat. Nah, Pb2+ itu membentuk endapan merah bata. Nah, reaksinya Pb2+ ditambah CrO4 2- jadi PbCrO4. Nah, si AgCl-nya ini nanti kita lanjut nanti ini. Soalnya acak teman-teman aku ngisinya, maaf ya. Nah, si AgCl tidak bereaksi dengan K2CrO4. Jadi endapan merah tuh cuma ditunjukkan kepada Pb. Ini buat yang nomor 2 ya, Pb2+ dan Ag. Kemudian kalau untuk membedakan si Pb2+ dan Hg2 dan Hg+, ini endapan tuh dicuci dengan HCl encer lalu dipanaskan dengan air panas. Nah, kalau si Pb larut dalam air panas, endapannya menghilang, sedangkan si Hg nggak larut, jadi masih ada endapannya tetap gitu. Nah, buat yang terakhir untuk membedakan Hg2, Hg+ dan Ag+, iya. Nah, tambahkan larutan kalium iodida. Si HgCl bakal membentuk endapan merah. Itu kalau misalnya dia udah ini bisa merah dan bisa juga hitam gitu ya teman-teman. Nah, buat reaksi tambahannya si AgCl itu larut dalam NH3 membentuk kompleks diamin silver. Nah, reaksi tambahannya itu AgCl plus 2NH3 jadinya AgNH32 plus Cl-. Sedangkan Pb dan Hg itu nggak larut dalam NH3. Jadi yang cuma larut dalam NH3 itu cuma si Ag+. Lanjut. Nah, ini diskusi reaksi spesifik kation golongan 2. Nah, ini banyak banget ya teman-teman. Aku juga udah isi ini sebenarnya untuk menambah, karena kayaknya nggak cukup, nggak akan 30 menit kalau misalnya cuman itu doang. Jadi aku nambahkan aja ya teman-teman. Jadi kalian mohon maklum kalau misalnya kalian mau lihat jawabannya bisa lihat di Vogel. Ini semua dilihat di Vogel ya teman-teman. Nah, karena Vogelnya masih di locker, jadi aku pakai yang Vogel ini e-book gitu. Nah, ini reaksi spesifik kation golongan 2. Nah, karena dia nggak membentuk endapan dengan HCl encer, tapi dia mengendap sebagai sulfida di suasana asam, serta mengendap sebagai sulfida S2
di suasana asam. Maaf, serta dia tuh membentuk endapan juga dengan basa hidroksida gitu. Selain dengan mengendap di sulfida dengan suasana asam, dia mengendap juga dengan basa hidroksida. Nah, reaksi pembentukan sulfida dalam suasana asam itu ada di mana endapan sulfida itu nggak larut lagi dalam asam mineral encer. Kemudian ada reaksi spesifiknya yaitu Pb, yaitu sulfida PbS dengan endapan hitam. Reaksinya Pb2+ ditambah H2S menghasilkan endapan hitam, ya kan? Nah, dia tuh nggak larut dalam asam, tapi larut dalam air panas si Pb. Gitu. Lanjut ke Bi3+, sulfida itu Bi2S3 berwarna coklat. Jadi endapan ini dapat larut dalam asam nitrat panas. Reaksinya 2Bi3+ ditambah 3H2S menghasilkan endapan coklat Bi2S3. Kemudian untuk membedakan kation golongan 2A, kita bisa si Pb tadi mana si Pb 2 dengan Hg2 itu kalau Pb dia larut dalam air panas sedangkan Hg tidak. Nah, Pb endapannya larut dalam amonia sedangkan Hg-nya enggak gitu. Nah, Pb2 dengan Bi3+ itu si Bi-nya akan berwarna coklat. Jadi kalau dia udah jadi Bi2S3 itu berwarna coklat, Hgs jadi hitam, Bi3+ itu larut dalam asam nitrat panas, sedangkan Hg tidak larut. Reaksi dengan Ki menghasilkan warna berbeda. Jadi Bi3+ dia membentuk endapan coklat gelap. Nah, kemudian ada Cu, ini contoh aja ya teman-teman, Cu2+ dan Cd2A+. Itu CD dia berwarna kuning, sedangkan Cu dia warna hitam. Cu larut dalam KCN, membentuk kompleks berwarna biru, sedangkan si CD itu nggak larut gitu. Nah, ini ada untuk kation golongan 2B, aku udah ngerangkum ada AS2+ dan AS5+ ya kan teman-teman. Nah, AS3+ itu membentuk endapan asam arsenit, warnanya kuning orange, sedangkan AS3+ itu arsenit. Kalau yang AS5+ kuning di dalam suasana asam, sedangkan AS5+ tidak mengendap di suasana asam. Itu sih bedanya. Sb3+ dan Sb5+, Sb3+ membentuk endapan orange kemerahan, sedangkan Sb5+ tidak mengendap sulfida di suasana asam, tetapi bisa membentuk endapan dalam kondisi berbeda gitu. Itu sih. Nah, kita masuk ke diskusi reaksi spesifik kation golongan 3. Golongan 3 ini ada Fe2+, Fe3+, Al, Cr, Mn, Zn, Ni, dan Co. Nah, dicirikan reaksi endapannya itu khas dengan reaksi tertentu, yaitu NaOH, NH4OH, dan reaksi kompleks lain. Nah, untuk membedakan beberapa pasang kation, itu misalnya Fe2+ ditambah 2OH menghasilkan FeOH2, endapan putih kehijauan, berubah coklat di udara. Jadi ada gas coklatnya. Nah, dengan K3FeCN6 dia punya endapan biru. Jadi sering disebut turn blue. Nah, itu Fe3+ ditambah 3OH menghasilkan FeOH3, endapannya coklat kemerahan. Tapi kalau dengan reagen lain atau reagen spesifik lain,
itu endapan biru tua dengan K4 FeCN6. Dengan SCN dia merah darah. Nah, Al3+ dan 3OH itu endapan putih gelatin. Oh, iya, larut dalam NaOH. Kalau reaksi lain, dia larut dalam NaOH berlebih, jadi AlOH 4 min. Nah, ini kamu bisa dicari ya. Nah, cara membedakan kation tertentu kayak Fe2+, Fe3+. Nah, kalau Fe2+ endapannya biru setelah ditambah K3Fe, sedangkan Fe3+ endapannya biru tua atau Prussian blue. Nah, Fe3 plus SCN itu dia warna merah darah, sedangkan Fe2+ dia nggak menimbulkan warna merah gitu. Zn dengan Al. Nah, dengan NaOH berlebih, Zn itu larut. Al juga larut, tapi ketika misalnya nggak langsung larut ditambahkan Al, tapi dia harus larut ditambahkan dengan aluminon sehingga dia mendapatkan endapan merah. Jadi larut tapi dia ada endapan merahnya gitu. Nah, itu ada NH4OH berlebih, Zn larut, kemudian dia membentuk kompleks, sedangkan Al itu tidak larut. Nah, kemudian ada Ni2+ dan CO2+ dengan NOH. Si Ni itu hijau, larut. Terus kemudian kalau si CO dia biru. Nah, umumnya dia berubah coklat, untuk gasnya coklat, tapi nggak larut dalam NH4OH. Tapi kalau misalnya Ni dia larut. Nah, kalau dengan dimetil glioxim dalam larutan amonia, si Ni endapannya merah cerah, sedangkan CO tidak membentuk endapan merah. Gitu. Selanjutnya ada Ni2+ dan Zn2+. Nah, dengan dimetil tadi, si Ni endapan merah, sedangkan Zn itu tidak bereaksi atau tidak memunculkan endapan merah. Sedangkan dengan NH4OH, si Zn ini larut dalam NH4OH berlebih, Ni larut dalam NH4OH tapi dalam warna lain gitu. Ada contoh reaksi kimia dengan Fe3, 3SCN, kemudian menghasilkan warna merah darah, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat aja di Vogel ya teman-teman, nih ada yang 4. Nah, ini sisanya bisa dilihat di Vogel gitu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan, proses preparasi larutan uji, kemudian ada cara mereaksikan, setelah itu ada kebersihan peralatan dan reagen. Mungkin kalau misalnya kebersihan peralatan dan reagen ini sangat mempengaruhi, mungkin karena bekas-bekas dari reaksi yang habis bekas reaksi yang lain, jadi dia mempengaruhi gitu teman-teman. Nah, kalau proses preparasi ini juga harus diperhatikan. Kemudian cara mereaksikannya juga harus diperhatikan. Oke, sekian ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memerhatikan gitu presentasi hari ini. Semoga kita semua masuk surga jalur mepet deadline. Terima kasih teman-teman, semoga kalian semua paham. I love you guys.